Berikutnya adalah merge, karena kita sudah menggabungkan antar pulau, sekarang kita perlu menggabungkan data UMP ke data Sakernas kita. Nah, merge ini memang sedikit lebih kompleks daripada append, karena dia harus menentukan namanya merge type. Setelah itu juga ada beberapa aturan lagi di dalam merge type, di dalam merging ini. Jadi cara menggabungkan, tadi merging saya ulang lagi, merging ini adalah cara untuk menggabungkan dua dataset, di mana dataset yang ditambahkan itu menjadi variabel baru. Kalau tadi append untuk menambah observasi, merging ini untuk menambah variabel baru. Jadi kita mau menambah variabel UMP di sini ceritanya. Jadi bagaimana kita harus melakukan merging? Merging itu butuh sebuah syarat. Syaratnya adalah ada satu variabel minimal satu variabel yang sama di antara dua dataset yang mau kita gabungkan. Jadi di dalam data UMP dan data Sakernas itu harus ada satu variabel yang sama. Namanya juga harus sama seperti itu. Lalu kita tulisnya adalah merge type, variabel yang sama using nama datasetnya. Jadi kalau tadi saya ulang lagi, kalau tadi sudah pakai CD maka tidak perlu pakai C.2 / seperti itu. Nah, di dalam merging ini ada dua dataset yang perlu diketahui, ada namanya master dataset, ada namanya using dataset. Master dataset itu adalah data yang ada di Stata, yang sedang kita pakai di Stata. Jadi dalam kasus ini, data master kita adalah data Sakernas tadi. Kemudian, data using itu adalah data yang mau kita gabungkan. Jadi using data di sini adalah data UMP, seperti itu. Jadi masternya adalah data Sakernas, using datanya adalah data UMP, seperti itu. Oke, bagaimana kita menentukan apakah, lalu mungkin untuk menentukan kita bisa lihat dari datanya, tapi merge type ini nanti yang kita harus kita sedikit rumit ya, bagaimana menentukan merge type ini. Jadi saya ini dulu, balik lagi ke Stata. Jadi mungkin untuk memudahkan juga, saya taruh di sini, untuk memudahkan juga, saya membuka juga data UMP, biar kita bisa langsung compare samping ke samping, samping-sampingan ya. Jadi saya coba di sini ya. Sementara kita nggak apa-apa lah, kita tidak kelihatan isinya. Yang penting adalah kita tahu variabel yang ada di variabel data UMP dan kita tahu variabel yang ada di data Sakernas, seperti itu. Jadi tadi step pertama ketika Bapak Ibu akan merge ini dengan data apapun, Bapak Ibu harus pertama menentukan variabel apa yang sama di antara yang ada di kedua dataset. Jadi yang ada yang sama itu di sini kebetulan namanya juga memang sama, itu adalah kode pro. Jadi kode pro itu adalah kode provinsi. Karena ini data UMP berarti memang datanya adalah di tingkat provinsi, UMP upah minimum provinsi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menentukan pertama variabel apa yang jadi penghubung dari kedua dataset ini adalah variabel kode pro. Nah, lalu Bapak Ibu tulis di sini, saya kembali ke ini, ke yang data master kita ya, merge type-nya kita kosongkan dulu, kode pro using data UMP 2016.dta. Nah, kenapa harus ada tanda petik di sini? Jadi kalau Bapak Ibu punya data ataupun punya sebuah folder yang ada spasi di antaranya, ketika Bapak Ibu tidak pakai tanda petik, maka nanti Stata itu membaca UMP dan 2016.dta adalah dua komen yang berbeda seperti itu. Jadi nantinya pasti akan error karena tidak ada namanya komen UMP. Sedangkan kalau Bapak Ibu menggunakan tanda petik 2 di sini, ini berarti Bapak Ibu menganggap bahwa UMP sampai .dta ini adalah satu frase seperti itu. Jadi si Stata akan baca sebagai satu frase. Oke, jadi kita sudah untuk menulis comment merge-nya kita sudah tahu merge, lalu merge type-nya masih kosong, kita tahu variabel penghubungnya adalah kode pro, lalu kita tahu dataset yang mau kita gabungkan adalah yang UMP 2016. Nah, baru sekarang ini trikinya adalah ketika menentukan merge type-nya.
Jadi saya cut dulu ya sementara ini. Bagaimana cara menentukan merge type-nya? Nah, merge type ini adalah memang sedikit-sedikit rumit ya. Jadi merge type ini ada 4 jenis. Ada 1:1, M:1, 1:M, dan M:M. Tapi M:M sebaiknya Bapak Ibu untuk yang mungkin belum terlalu terbiasa dan tidak terlalu memahami komen ini, baiknya jangan menggunakan M:M. Karena M:M itu pasti ke merge, tapi cara merging-nya ini memang sedikit kompleks. Atau mungkin ya sedikit memaksakan ya. Sehingga sebaiknya Bapak Ibu kalau bisa sebisa mungkin merge di 1, 2, 3 ini seperti itu. M:M memang kalau ada kebutuhan khusus yang mungkin memang harus menggunakan merge ini. Tapi sebaiknya selalu di 1:1 dan 1:M. Jadi gimana caranya menentukannya adalah 1:1 itu berarti adalah variabel penghubungnya itu hanya muncul sekali di data masternya. Jadi yang angka 1 pertama itu di masternya. Lalu di data using-nya kode pro itu hanya muncul sekali untuk di kode using, variable using. Jadi maksudnya adalah kalau misalkan kita pakai contoh kode provinsi yang ada di data, berarti satu kode provinsi misalkan 31 itu hanya muncul sekali di data Sakernas, dan 31 itu juga hanya muncul sekali di data UMP seperti itu. Kalau M:1, M itu artinya many ya. Berarti di data master atau di data Sakernas, kode kode pro 31 itu hanya itu muncul bisa beberapa kali, jadi bisa muncul banyak kali atau many. Tapi di data UMP, jadi yang kedua ini adalah untuk using-nya, itu dia hanya muncul sekali kode 31 gitu. Atau kode yang lain seperti itu. Jadi kode yang lain itu hanya muncul sekali aja. Kalau M itu berarti dia kodenya muncul beberapa kali seperti itu. Sedangkan ini 1:M, ini berarti di master atau di data Sakernas kode pro 31 itu cuma muncul sekali. Kalau M ini berarti di data UMP kode pro itu yang angka 31 munculnya berkali-kali seperti itu. Jadi ini harus kita tentukan. Kalau misalkan mau melakukan cara yang lebih teknikal. Jadi misalkan ini data yang mungkin kita tidak terlalu memahami secara mendalam terkait data ini, kita bisa sederhana dengan komen seperti ini. Duplicates report spasi kode pro. Seperti itu. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya adalah ada data yang punya ada data kode pro yang muncul 847 kali 847 kali seperti itu. Ada juga kode pro yang muncul 1167 kali seperti itu. Jadi ini menunjukkan berapa duplikat dari variabel kode pro yang muncul seperti itu. Jadi mungkin ada kode 31 itu bisa muncul 847 kali dan seterusnya seperti itu. Jadi idealnya kalau misalkan Bapak Ibu, jadi kalau ini kita bisa menentukan bahwa kode pro di data Sakernas atau data master ini itu adalah M, karena dia kopisnya ada banyak seperti itu. Jadi kita bisa kalau kembali ke komen tadi, ini adalah M banding something. Nah sekarang kita ke data using. Using adalah duplicates report kode pro. Nah di sini kopisnya dari kode pro itu cuma muncul sekali gitu. Jadi kalau saya lihat buka datanya, kode pro 11 itu cuma muncul sekali, kode pro 12 itu cuma muncul sekali, kode pro 13 itu muncul sekali, dan semuanya muncul hanya sekali. Karena memang satu provinsi itu cuma boleh satu UMP ya, tidak boleh banyak UMP dalam satu tahun. Sehingga ini disebut sebagai satu atau unik gitu. Jadi kita bisa menentukan bahwa merging type-nya yang kita gunakan adalah M banding 1, di mana M itu berarti di Sakernasnya itu kode pro itu muncul berkali-kali. Satu itu adalah di data UMP 2016, satu kode provinsi itu cuma muncul sekali seperti itu. Itu dengan cara yang sangat teknis, jadi menggunakan duplicates. Jadi kita bisa tahu kalau di sini duplicates-nya banyak, berarti ini M. Kalau ini duplicates-nya cuma ada satu, berarti dia adalah satu. Kalau misalkan ternyata ini satu, terus kopisnya di sini juga satu, berarti itulah 1:1. Kalau di sini ternyata kopisnya satu, tapi yang UMP itu M, sorry kepencet,
Kalau di sini copies-nya banyak, kalau di UMP maka jadinya 1:M. Jadi kurang lebih seperti itu menentukan merge type. Kalau misalkan Bapak Ibu juga sudah mulai agak memahami dengan non teknis ya. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan cara yang non teknis juga bisa menerapkan logika ini dengan tanpa menggunakan komen dari duplicate report ini. Tapi memang Bapak Ibu harus sangat memahami datanya kalau menggunakan logika seperti ini. Jadi misalkan gini, tadi lagi kita belum tahu, mungkin saya contohkan di sini, kita belum tahu merge type-nya itu apa. Lalu kita pikirkan, kode pro itu di data Sakernas itu seperti apa sih bentuk data Sakernas? Jadi data Sakernas ini adalah data individual di mana disurvei se-Indonesia. Lalu kita coba pikirkan, oh kalau di dalam data Sakernas ini ada kemungkinan nggak kode pro ini muncul berkali-kali? Atau mungkin logikanya ada kemungkinan nggak bahwa orang yang disurvei itu berasal dari provinsi yang sama, jadi makanya kode pro-nya muncul berkali-kali. Oh, Sakernas ini datanya individual, bisa aja ada orang yang tinggal di provinsi yang sama, berarti dia adalah M. Lalu kita kembali ke data UMP. Oh, UMP ini datanya adalah data yang level provinsi dan berarti satu provinsi hanya punya satu UMP, berarti logikanya dia adalah M berarti 1. Jadi bisa Bapak Ibu juga gunakan cara seperti logika ini, tapi memang ini membutuhkan pemahaman data yang lebih tinggi ya daripada hanya mengetahui secara awam, tapi memang kalau Bapak Ibu mungkin sudah terbiasa dan sangat memahami data yang Bapak Ibu olah, Bapak Ibu bisa menggunakan cara ini. Dan kalau misalkan Bapak Ibu salah juga nanti pasti juga tidak bisa tergabung juga. Tapi baiknya kalau Bapak Ibu bisa menentukan merge type-nya dengan baik, Bapak Ibu akan lebih baik dalam melakukan merging. Jadi kembali lagi dari awal, step pertama yang Bapak Ibu lakukan ketika mau melakukan merging adalah pertama tentu pilih data yang mau digabungkan, dalam hal ini adalah UMP. Yang kedua, step kedua adalah tentukan variabel apa yang sama di antara kedua dataset, yaitu di sini di dalam UMP ini dan Sakernas ini variabel yang sama adalah kode pro. Jadi itu step kedua. Baru step ketiga adalah menentukan merge type-nya M/1, 1/M atau 1/1 bisa menggunakan duplicate report seperti itu. Jadi mungkin sementara ini kita approach-nya menggunakan duplicate report saja untuk menentukan merge type-nya seperti apa. Nah, lalu Bapak Ibu tinggal enter merge M/1 kode pro using UMP. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Not match sama dengan 0, match sama dengan 131, 152. Nah, apa sih akibat implikasi dari melakukan merging ini? Jadi kalau di sini mungkin saya ini pakai bro aja ya. Bro, kode pro, dan nama provinsi dan UMP. Nah, karena dia menggunakan M/1, jadi setiap individu tidak dibedakan ya. Jadi orang-orang yang tinggal di Aceh, UMP-nya itu akan sama semua. Kalau misalkan dia tinggal di Jawa Timur, maka UMP-nya akan sama semua. Jadi itu adalah merging. Jadi dia menambah variabel di sini, dia menambah variabel UMP, dia akan nambah UMP. UMP karena di checklist ya. Dia akan menambah variabel UMP dan jadinya kalau misalkan dia kode pro-nya sama, maka dia akan sama angkanya. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan 1:1, maka setiap individu pasti akan berbeda tambahan variabel. Jadi di bawah sini ada tambahan UMP, nprof, sama akan muncul variabel underscore merge. Jadi underscore merge ini akan selalu muncul ketika Bapak Ibu akan melakukan sudah menyelesaikan merging. Nah, isinya apa? Isinya kalau saya pro di sini, isinya di sini adalah menentukan apakah masing-masing observasi yang Bapak Ibu ini, jadi observasi 1 sampai 131.000 ini, itu ketemu nggak pasangannya di UMP, seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, karena itu tadi, kalau tadi Bros itu pasti sangat belibet ya dengan melihat 131.000, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini, di bagian ini. Apakah ada yang match, not match nggak? Kalau misalkan ada yang not match, maka nanti angka not match-nya ini akan keisi angka seperti itu. Jadi misalkan ada satu yang nggak match. Tapi kebetulan memang data kita ini semuanya match. Jadi 131 itu semua match. Yang nggak match itu 0. Jadi underscore merge ini muncul. Nah, ini di sini saya perlihatkan bahwa underscore merge itu bisa 3 nilainya. Yang pertama itu 1. Intinya nilai 1, 2, 3. 1 itu adalah
di data masternya ada, tapi di data using atau data UMP di sini tidak ada seperti itu. Kalau 2 itu berarti using datanya ada datanya, tapi master datanya tidak ada seperti itu. Kalau 3 itu berarti datanya ketemu, dua-duanya ketemu di antara using dan master. Mungkin contoh yang gampang, master datanya ada sama using datanya nggak ada. Jadi misalkan di master data ini Bapak Ibu datanya menggunakan data yang ada 34 provinsi. Jadi sudah ada di sini Kalimantan Utara seperti itu. Tapi di using data Bapak Ibu itu masih 33 provinsi seperti itu. Jadi belum ada Kalimantan Utara. Nanti dia akan pasti yang Kalimantan Utara ini nggak ketemu pasangannya di usingnya seperti itu. Dan Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu melakukan merging tadi, underscore merge ini harus dihilangkan, di drop, atau Bapak Ibu harus rename underscore merge ini. Jadi intinya jangan namanya underscore merge ketika Bapak Ibu nanti mau menggabungkan data lain. Karena tadi setiap kali Bapak Ibu akan merge, akan muncul variable underscore merge setiap kali. Jadi harus dihilangkan ataupun dinamakan ulang kalau misalkan mau menggabungkan, mau merging dengan data yang lain seperti itu. Jadi mungkin saya kembali ke Stata. Jadi di sini karena semua ke match datanya dan underscore merge sekarang tidak memberikan info terlalu banyak karena tadi semuanya ke match, maka saya bisa drop saja, drop underscore merge. Jadi kalau saya butuh mau menambah merging lagi dataset lain, saya sudah bisa tanpa masalah. Kalau misalkan mau merging lagi dengan tapi masih ada underscore merge, maka dia akan error. Jadi itu adalah merge. Jadi mungkin ilustrasinya tadi ini. Jadi misalnya ada nprop, ada kode provinsi di sini, lalu di sini ada kode provinsi. Ketika digabungkan, maka UMP yang ada di sebelah kanan yang using data ini akan muncul sebagai tambahan variabel di tambahan variabel seperti itu. Oke, kurang lebih ini adalah untuk merging data. Jadi tadi di bagian 4 ini kita sudah belajar looping untuk tentu looping ini banyak manfaatnya, hanya tadi untuk mengerjakan satu data seperti tadi, tapi banyak sekali kegunaannya. Intinya itu adalah untuk melakukan pengulangan komen di dalam dengan tata cara tertentu, dengan kita menentukan titik loopingnya. Yang kedua tadi kita menggabungkan data dengan cara yang pertama append ketika kita mau menambah observasi, lalu kita merging kalau misalkan mau menambah variabel seperti itu. Jadi ini kurang lebih ini sudah dataset yang sudah siap untuk kita lakukan pengolahan statistik inferensial baik ataupun yang deskriptif seperti itu. Jadi ini sudah dataset yang cukup clean untuk melakukan analisis lanjutan seperti itu. Jadi ini adalah bagian keempat. Oke. Oke. Oke, ini bagian keempat. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian 5. Oke, jadi untuk tim editor Canopy 1, 2, 3. Jadi berikutnya adalah yang bagian terakhir ini adalah mungkin bagian terakhir dalam pengolahan stata ya, sebelum nanti terakhir kita bikin do file yang bersih ya. Ini adalah pengolahan data deskriptif. Jadi ini adalah data analisis. Jadi data analisis ini biasanya memang kalau misalkan di dalam penulisan paper ataupun skripsi ataupun tesis ataupun apapun, biasanya ini sudah mulai di 4 atau result atau bagian hasil seperti itu. Kalau tadi itu memang step menuju ke bagian hasil ini, seperti itu. Nah, mungkin komen yang pertama adalah tabulasi. Jadi tabulasi ini membuat semacam frekuensi dari isi datanya. Jadi kalau misalkan saya kembali ke sini, misalkan kita mau tabulasi terkait pendidikan tadi. Jadi kita mau lihat, oh yang years of schooling 3 itu ada berapa orang, yang years of school 6 itu berapa orang, seperti itu. Nah, di sini kita bisa pakai tab pendidikan. Jadi di sini tab pendidikan kita bisa lihat bahwa orang yang 0 years of schooling-nya itu ada 23.744 orang seperti itu. Dengan itu adalah 18% dari semua data kita. Ini 131 totalnya sesuai dengan jumlah observasi kita ya. Lalu yang
yang 1 tahun itu ada 21.000 orang seperti itu. Dan seterusnya sampai ke 9 orang, ini ada 9.000 dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah tabulasi untuk datanya seperti itu. Lalu kita bisa melakukan oke, mungkin